2000 tahun yang lalu, perang Iran-Amerika sudah pernah terjadi dan dipersiapkan dengan matang. Kita kadang menggelengkan kepala dengan apa yang terjadi pada dunia hari ini saat kita melihat berita tentang ketegangan di Timur Tengah, perseteruan antara kekuatan Barat dan poros Iran. Banyak orang merasa kita sedang berada di ambang sesuatu yang besar. Ketegangan di Selat Hormuz, adu teknologi, hingga diplomasi yang panas. Tapi tahukah kalian, panggung ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak 2000 tahun yang lalu. Jauh sebelum ada jet tempur atau rudal balistik, wilayah yang sama ini, Irak, Iran, dan Suriah, telah menjadi saksi bisu dari perseteruan paling berdarah dan terlama dalam sejarah manusia. Sebuah perang dingin yang berubah menjadi perang panas selama 7 abad berturut-turut. Di satu sisi ada Romawi atau Kekaisaran Barat yang percaya bahwa mereka adalah pemilik peradaban tunggal. Di sisi lain ada Persia, Kekaisaran Timur yang bangga, tangguh, dan menolak tunduk pada dominasi asing. Jika kalian pikir ketegangan global hari ini sudah mencapai puncaknya, tunggu sampai kalian mendengar kisah bagaimana dua raksasa purba ini saling mencabik-cabik sampai keduanya hancur berkeping-keping hanya untuk menyadari bahwa mereka telah membuka pintu bagi kekuatan ketiga yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Semua itu dimulai pada pertengahan abad pertama sebelum Masehi. Romawi saat itu sedang haus akan kekuasaan. Marcus Licinius Crassus, orang terkaya di Romawi, ingin membuktikan bahwa dia bukan cuma jago mencari uang, tapi juga jago berperang. Tahun 53 sebelum Masehi, Crassus membawa 40.000 tentaranya masuk ke wilayah Persia. Dia sombong. Dia pikir orang-orang timur hanyalah gerombolan pemanah biasa. Tapi di Karhai dia menemui ajalnya. Jenderal Persia Surena menggunakan taktik hit and run. Pemanah berkuda Persia menghujani Romawi dengan anak panah tanpa henti. Saat Romawi mencoba mengejar kavaleri berat Persia yang disebut katafrak, di mana manusia dan kudanya dibalut baju besi, menabrak mereka hingga hancur. Crassus pun tewas dengan mengenaskan. Legenda mengatakan mulutnya dituangi emas cair oleh orang Persia sebagai sindiran atas keserakahannya. Sejak saat itu, Romawi sadar Persia bukan lawan sembarangan. Sungai Efrat pun menjadi garis batas yang panas selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun berikutnya, polanya selalu sama. Romawi menyerang, Persia bertahan, lalu Persia membalas, dan Romawi bertahan. Masalah utamanya biasanya satu, Armenia. Kenapa Armenia? Karena posisinya di tengah. Siapa yang menguasai Armenia, dia punya jalan tol untuk menyerang jantung pertahanan lawan.
Kaisar-kaisar besar Romawi seperti Trajanus pernah mencapai kesuksesan besar, bahkan sampai ke Teluk Persia dan merebut ibu kota Persia yang bernama Ctesiphon. Tapi masalahnya, wilayah itu terlalu jauh untuk diurus. Begitu pasukan Romawi pulang, orang Persia kembali lagi. Memasuki abad ketiga, situasi pun berubah. Dinasti Sasanid yang lebih agresif dan terorganisir naik tahta dengan mimpi mengembalikan kejayaan Persia kuno. Disinilah perang menjadi semakin pribadi. Raja Syapur pertama berhasil melakukan hal yang mustahil, yaitu menangkap Kaisar Romawi Valerianus hidup-hidup dalam pertempuran. Bayangkan seorang pemimpin dunia dijadikan tawanan perang. Ini adalah penghinaan terbesar dalam sejarah Romawi. Pada abad keempat dan kelima, bumbu perang pun bertambah. Bukan lagi soal tanah, tapi soal Tuhan. Romawi di bawah Konstantin Agung mulai memeluk Kristen. Sementara Persia Sasanid memegang teguh Zoroastrianisme. Perang ini kini punya label perang suci. Romawi merasa harus melindungi umat Kristen di wilayah timur, dan Persia merasa Romawi ingin menghancurkan budaya leluhur mereka. Meski begitu, kedua kekaisaran ini juga punya rasa hormat yang aneh. Mereka sering menyebut satu sama lain sebagai dua mata dunia. Mereka sadar bahwa di dunia ini hanya ada dua kekuatan yang setara, yaitu Kaisar Romawi dan Syahansyah atau Raja segala raja Persia. Jika salah satu runtuh, dunia dianggap kiamat. Tahun 602 Masehi, perang mencapai puncaknya. Jika sebelumnya hanya adu jotos di perbatasan, kali ini adalah upaya pemusnahan total. Tokoh utamanya adalah Khosrau kedua dari Persia dan Heraklius dari Romawi. Awalnya Romawi hancur lebur. Pasukan Persia bergerak seperti air bah yang disebut Antioquia, Damaskus, dan puncaknya pada tahun 614 Masehi, Yerusalem pun jatuh. Gereja Makam Kudus dibakar dan relik paling suci umat Kristen atau salib asli atau True Cross diangkut ke ibu kota Persia sebagai trofi rampasan perang. Romawi kehilangan harga dirinya, rakyat kelaparan karena Mesir, lumbung gandum mereka juga disebut direbut Persia. Khosrau bahkan mengirim surat penghinaan kepada Heraklius yang berisi, "Jangan katakan Tuhanmu akan menyelamatkanmu, aku akan menghancurkanmu sampai ke akar-akarnya." Di tengah keputusasaan, Heraklius mengambil keputusan paling gila. Dia melakukan total war. Dia mencairkan semua emas dari gereja untuk membayar tentara, meninggalkan ibu kotanya tanpa perlindungan, dan menusuk langsung ke jantung pertahanan Persia melalui pegunungan Kaukasus. Ini adalah taktik yang disebut Blitzkrieg kuno. Puncaknya terjadi pada Desember 627 Masehi di reruntuhan kota Nineveh. Dalam kabut pagi yang tebal, pasukan Romawi yang tidak punya apa-apa lagi untuk dikehilangkan bertempur seperti kesetanan. Hasilnya, pasukan elit Persia hancur total. Kabar kekalahan ini memicu pemberontakan di dalam Persia sendiri. Khosrau kedua ditangkap oleh putranya sendiri, dipenjara dan dieksekusi secara tragis. Tahun 628 Masehi, perang pun berakhir.
Heraklius kembali menjadi pahlawan dan mengembalikan salib asli ke Yerusalem. Secara teknis, Romawi menang. Mereka adalah last man standing. Tapi kemenangan ini adalah ilusi. Romawi dan Persia kini hanyalah mayat hidup. Jutaan orang tewas, ekonomi hancur, dan benteng-benteng rata dengan tanah. Mereka terlalu sibuk saling menghancurkan sehingga tidak sadar bahwa di balik Cakrawala Selatan sebuah kekuatan baru muncul dari padang pasir Arabia di bawah bendera Islam. Hanya beberapa tahun kemudian Persia runtuh total dan Romawi kehilangan separuh wilayahnya dalam sekejap. Ironis bukan? Mereka berperang 700 tahun untuk membuktikan siapa yang terkuat. Tapi perang itu pula lah yang membuat mereka terlalu lemah untuk bertahan dari tantangan baru. Pelajaran dari kisah ini sederhana. Obsesi pada kekuasaan seringkali membuat kita buta pada ancaman yang lebih besar.